kemudian metode yang kedua itu adalah direct method. Ini yang sebetulnya metode yang lebih powerful ini ya. Maka dia biasanya disebut metode yang sangat powerful. Metode langsung, jadi tidak menggunakan linearisasi. Dia sering disebut sebagai metode analisis Lyapunov atau disebut metode Lyapunov langsung, direct Lyapunov method. Nah, metode Lyapunov langsung ini didasarkan pada gagasan atau analogi konsep energi. Ya. Idenya kalau sebuah sistem itu energinya berkurang terus atau paling enggak energinya tidak tambah besar, maka dia pasti stabil. Ya. Nah, jadi dengan analogi itu Lyapunov mengeneralisasi bahwa kalau dari ada fungsi yang bernilai skalar dari state dari vektor X, fungsi skalar yang disebut energy like function ya, fungsi seperti energi. Fungsi seperti energi. Ya. Dan nanti energinya itu ternyata tidak naik atau malahan berkurang setiap saat, maka sistem itu bisa jadi sistem itu stabil ya. Saya katakan bisa jadi, tentu Lyapunov tidak sekedar menganalogikan seperti ini, tapi dia kemudian membuktikan bahwa iya memang sistem itu stabil kalau ada fungsi yang seperti itu. Fungsi yang seperti energi itu disebut fungsi Lyapunov. Keunggulan metode ini adalah bahwa metode ini berlaku umum dan dapat diaplikasikan untuk semua sistem kendali baik time invariant maupun time varying, linear maupun non-linear, dimensi yang terbatas maupun dimensi tak terbatas. Nah, ini memang generalitasnya luar biasa. Teori Lyapunov itu berlaku sangat umum ya. Jadi generalitasnya luar biasa. Nah, tapi kekurangannya adalah bahwa nanti itu kekurangan utamanya sangat sulit untuk menemukan fungsi Lyapunov bagi suatu sistem. Nah, kemudian walaupun metode Lyapunov langsung aslinya itu menganalisa kestabilan, tapi metode ini bisa digunakan untuk menyelesaikan problem-problem lain, ya, dalam sistem kendali non-linear maupun sistem-sistem lain juga, ya, bahkan sampai machine learning, ya, deep learning, dan macam-macam ya. Nah, dalam sistem kendali non-linear, karena kuliah kita ini kaitannya dengan sistem kendali non-linear ya, sistem Lyapunov ini bisa juga digunakan untuk analisa Lyapunov itu bisa digunakan untuk mengendalikan, ya, mendesain sebuah pengendali non-linear. Gagasannya adalah membuat fungsi skalar yang positif dari sistem dan mencari control law sehingga fungsi skalar itu nilainya berkurang terus.
Dengan cara ini, maka sistem kendali nonlinear dapat didesain dan dijamin stabil. Kemudian teori Lyapunov ini juga digunakan dalam desain sistem kendali adaptif. Biasanya menggunakan metode Lyapunov langsung. Metode Lyapunov langsung itu juga bisa digunakan untuk menganalisis robustness dari sistem. Nah, sedikit mengulang minggu lalu ya. Basically banyak sistem di semesta itu sifatnya non-linear. Tapi kebanyakan tuh orang lebih senang menggunakan linear. Sistem linear ini sistem yang memenuhi hukum superposisi. Ini ya definisi sistem linear. Jadi ini bukan teorema nih, maaf. Ini di buku saya, tolong dicoret. Ini definisi ya. Sebuah sistem disebut sistem linear jika sistem tersebut diberi input U1 menghasilkan Y1, U2 menghasilkan Y2. Kalau inputnya alfa U1 beta U2 menghasilkan output alfa Y1 beta U2. Nah, ini udah kita bahas minggu lalu ya. Nah, ini buktinya ya. Sebagai contohnya ini bisa kita lihat sistem ini. Sistem yang biasanya kita sebut sistem linear. Ini bisa dibuktikan. Ini adalah Y1, ini adalah Y2 ya. Nanti dengan asal superposisi dibuktikan bahwa dia hanya linear kalau kondisi mulanya 0. Semua kondisi mulanya 0. Ini yang disebut sistem itu initially at rest ya. Baru dia itu linear. Jadi sebetulnya sistem yang ini pun jadi non-linear ya. Jadi kecuali kalau dia initially at rest. Nah, ini contoh-contoh sistem persamaan diferensial non-linear. Minggu lalu kita sudah memberi contoh 2 sistem persamaan diferensial non-linear. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke keberadaan dan ketunggalan solusi. Jadi saya kuliah menggunakan 2 buku saya bergantian ya. Itu filenya tadi yang saya buka. Oh ya Pak, baru ada pertanyaan Pak saya Pak. Ya, monggo. Tadi disebutkan bahwa kekurangan metode langsung Lyapunov adalah sulit menemukan sebuah fungsi Lyapunov untuk sebuah sistem yang akan dianalisis. Berarti apakah fungsi tersebut tidak ada basis fungsinya atau bagaimana Pak maksudnya? Ya betul, memang fungsi itu heuristik. Jadi kayak main tebak-tebakan. Jadi fungsi Lyapunov untuk sebuah sistem dan untuk equilibrium tertentu sebuah sistem itu kayak main peta umpet, kayak main tebak-tebakan, diraba-raba gitu. Tapi kalau sekalinya dapat ya langsung solve gitu. Nah, kadang-kadang sih dimirip-miripkan dengan fungsi energi. Jadi ada cukup banyak orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk menekuni cari fungsi Lyapunov itu ya. Oh, berarti mencari fungsinya itu tidak bisa dalam bentuk rekursif gitu ya Pak? Karena kalau rekursif saya pikir kan dia akan ketemu sendiri gitu Pak. Nggak bisa. Ini memang betul-betul apa ya, disebutnya sebagai salah satu seni matematika ya. Mathematical art ya. Seni matematis lah ya. Makanya Lyapunov itu sangat digemari matematikawan. Nah, orang kontrol mau nggak mau ya harus senang juga karena dia memecahkan banyak hal.
memecahkan banyak sekali masalah dua analisa maupun desain kontrol linear. Gitu Mas Leon. Jadi teorema ini di sisi lain paling enak ngambil PhD ya di Lyapunov ini. Ya, asal rajin ya, sistemnya manfaatnya luas ya, sangat menarik lah. Misalnya gini, sistem pembangkitan Jawa Bali itu kan non-linear banget, dan mungkin state-nya ada berapa ratus gitu, equilibriumnya juga ada berapa banyak. Itu kalau Anda bisa menemukan fungsi Lyapunovnya ya lebih dari cukup untuk ngambil doktoral ya. Samping itu bisa ngasilin duit banyak banget itu, dan manfaat luar biasa untuk supaya nggak sering blackout ya listrik di apa namanya Indonesia itu di Jawa Bali. Tapi kalau untuk pemilihan fungsinya, apakah sudah ada kandidat yang sudah ditemukan banyak orang begitu, Pak? Udah, jadi dia tuh ya banyak sudah menemukan banyak, tapi masih Belum kekurangan. ya maksudnya masih open mind, open banget gitu, karena dia sifatnya sifat dasarnya teori Lyapunov itu seperti itu, nggak kayak linear. Kalau linear kan dia itu sifat dasarnya banyak teoremanya itu syarat perlu dan cukup. Jadi misalnya linear optimal kontrol kuadratik, terus Anda menggunakan persamaan Riccati, sudah jelas persamaannya persamaan Riccati, solusinya ini. Jadi kalau yang namanya cost functionnya itu adalah x TQ x tambah ut RU diintegralkan terhadap waktu dari 0 sampai tak terhingga ya. Nah, nanti Anda pasti solusi optimalnya formulanya sudah tertentu, sudah diturunkan. Oh iya Pak. Itu kalau linear itu modelnya gitu, solusi eksplisit dari persamaan diferensialnya ada. Kalau non linear solusi eksplisitnya aja rumusnya nggak ada. Oh iya ya Pak. Nah, jadi sangat menarik. Oleh karena itu saya memang memutuskan sampai S3 saya ngambil non linear ya. Jadi sampai sekarang juga masih opreknya non linear tuh. Kapan itu saya nulis di Kompas panjang lebar juga Lyapunov untuk COVID ya. Omikron ini. Jadi udah ya dari awal saya ada berapa apa namanya tulisan tentang artikel jurnal maupun tulisan di media tentang COVID menggunakan analisis Lyapunov juga ya. Jadi memang di situ daya tariknya ya. Iya ya. Daya tariknya sekaligus daya tolak ya. Maksudnya kalau orang yang seneng semua yang tinggal dimasukkan rumus formula, nah ini kurang cocok ini. Tapi kalau orang yang seneng apa ya, agak-agak seneng menurunkan matematik atau cari tebakan-tebakan matematik gitu ya. Nah, ini memang menarik ya. Apalagi kalau yang menggeluti robot atau menggeluti optimisasi algoritma machine learning yang membutuhkan model-model nonlinear seperti ini. Gitu Mas Leon. Baik Pak, sejauh ini itu dulu saja Pak saya.